Maka di kerajaan Pagaruyung, putra mahkota di kerajaan Pagaruyung atau pembesar di dalam kerajaan Pagaruyung, Nuha ke Bebai. Si pertama adalah Bebai, kedua Bakas. Maka karena manitia Nuha ke Bebai, adik Bakas nijing merantau. Sampailah ia di kerajaan Palembang. Data dan dokumentasi Sinji berdasarkan peninggalan purbakala si Wat di Lumbok Seminung, Wat di Ulok Pandan, Wat di Umbulio, Wat di Tardana, Raja Basa dan Teluk Betung. Selanjutnya Bakas si merantau, adiknya si merantau pilih kerajaan Palembang. Sampailah ia di kerajaan Palembang sebagai pengembala dan mencari rumput untuk kuda di kerajaan. Dimulai dari sana. Pedom ni pun, ia pedom ni mohadi jak kandang kuda. Selanjutnya tantang kidibini yang pedom mungkin mani kuasanya Allah juga. Setiap hengasnya yang pedom luang apun, maka oleh hamba saya yang lain dilapor kotianlah di kerajaan bahwa buat hamba sahaya tukang nepok ulang menjenok sekak bidinya pedom hengasnya luang apun. Maka oleh Raja Palembang dikubuk oleh singkat cerita ini di kerajaan menjadi anggota kerajaan. Inji lamun kilo maham kerajaan seno mawek jelas ya, mawek tercantum kerajaan api ya. Ono lamun kilo maham. Selanjutnya dilulailah oleh raja sapa niku ono. Malah kakira terjemah bahasa Prancis. Bahwa ia mengaku hamba bernama Sultan Tumandang. Maka di kemudian hari setelah ia menjadi anggota keluarga istana oleh Raja, Sultan Tumandang dinikahkan dengan famili dari kerajaan yang bernama Dayang Putri. Dari pernikahan Sultan Tumandang dan Dayang Putri lahirlah dua orang. Yang pertama bernama Dayang Rumaya, yang kedua bernama Batin Katung. Mohon maaf, Wat mungkin di antara nih minat muarisi penasaran sebenarnya apa sih agama di Batin Katung ini? Karena walau halaman yang amat keporisan, namun berdasarkan nama asli dari Batin Katung adalah Tasrun Abdul Khalid. Nama asli dari Batin Katung adalah Tasrun Abdul Khalid. Jadi Sultan Tumandang dinikahkan dengan keluarga istana bernama Dayang Putri. Lahirlah dua orang yang bernama Dayang Rumaya dan Batin Katung. Batin Katung dinikahkan lagi dengan keluarga kerajaan bernama Mas Pakuwon. Jadi Bebai ini Batin Katung, gelarnya Mas Pakuwon. Kemudian Dayang Rumanya dinikahkan juga dengan keluarga kerajaan bernama Minak Gusti. Jadi lamun kilo mahal karena waktu aja, mungkin aku poin-poinnya ya. Jadi selanjutnya mani Batin Katung dan Dayang Rumanya ngerasa lain asli jelma kerajaan maka dia pamit untuk mencari kehidupan baru belakang. Merantaulah tiang berbiduk menyusuri Sungai Komering. 2/3 perjalanan Sungai Komering rombongan Batin Katung. Dalam rombongan Batin Katung buat pengawal kerajaan kesetiaan raja bernama Muka dan Tumenggung. Muka dikeni pusako oleh Raja Palembang bernama Pedang Bacua dan anjing bernama Jumbuk. Maka salah satu hal ambil kunci gelar ini Jumbuk. Tumenggung
dikenini pusako bedil putuk nolah perjalanan tiang. Tiang berbiduk rombongan tiang menyusuri sungai Komering. Di 2/3 perjalanan rombongan Batin Katung tiba-tiba wat di pinggir sungai Komering, sehingga dijarah riwayat di dayang rumahnya anjing jumbo ngejenok nggak besok kayak orang. Posisi ini rantai ini kaci ini lagi dicancang nih, sehingga maaf aja mana kaci ini loncat jak biduk nitian, namun mawat dacok tiga bawah lagi selain culuk rantai diculuk di dayang rumahnya, rantai yang masih kuat dengan di dayang rumahnya, dan rantai anjing no sidacok. Jadi dayang rumahnya tenggelam bersama anjing no, kemudian rantai ini tanno rantai anjing seno alhamdulillah masih tersimpan aman di lamban gedung. Mungkin di antara ini nak mari si pernah ngeliat ya. Selanjutnya di dalam perjalanan tiang di 2 bagian Sungai Komering, tiang sempat nyanyi pekon. Hawa pekon. Salah satu pekon ini gelar ini Ulok Pandan. Karena berhubungan dengan Ulok Pandan di Koi. Pekon pertama si disani gelarnya rombongan Batin Katung adalah Ulok Pandan. Mani daerah Senomawet menjanjikan dengan kehidupan, maka tiang lanjutlah menyusuri hulu Sungai Komering sehingga sampailah tiang terdampar di pinggiran Cuma Lagi, ujung wisata pasar tematik. Di sanalah tiang tahu di pinggiran Cuma Lagi. Di Cuma Lagi no ternyata ada 2 dusun si dikepalai oleh orang Jawa bernama Raja Makdum. Dusun si pertama ditunggaikan di Cuma Lagi no ditunggui oleh orang Jawa bernama Raja Makdum. Maka oleh si muka sebagai hulu balang nih Batin Katung dan rombongan itu no, muka di perperawakan balak buok nih mukejung kita dan jadi bebaik injek bebaik. Senjata nih muka aja no adalah pedang bacua. Maka oleh Batin Katung dan rombongannya mukanya dikayunkan minok di pekon seno bermalam bahasanya. Saat dia sampai di Cuma Lagi no, keterangan tertulis matahari sudah condong ke barat, artinya dini. Selanjutnya oleh muka tengah tinggi muka no ngamuk, sehingga Raja Makdum dan rakyat ini lari. Jadi mohon maaf, di jam awal disebut Raja Makdum di mati meninggal, itu Raja Makdum di lari. Selanjutnya dia menguasai daerah Cuma Lagi. Beberapa lama daerah Cuma Lagi no ternyata Mawet juga menjanjikan untuk penghidupan. Sehingga rombongan Batin Katung berlanjutlah pindah mitbah langsak di belakang Kunyayan. Ono moneh ternyata di Balangsa ternyata Mawet menjanjikan untuk kehidupan rakyatnya, sehingga pindahlah selanjutnya tiang di Sulung. Mohon maaf nehan minak muari ngapi bang albani itu sampai kon ini kan pandai pai sepa si riwayat sini sepa si riwayat ini kekalau dengan senoran dacok melestarikan budaya nih tiang adat istiadat sudah sampai ke tiang. Jadi lanjut di Sulung jilah Batin Katung meninggal bersama Minak Gusti pun meninggal. Minak Gusti adalah pinggong nih dayang rumayah ya, adik kakak ipar nih Batin Katung. Berarti waktu Batin Katung meninggal, posisi nih anak nih Batin Katung no masih melungi. Jadi di Ulok Pandan Sungai Komering Jeno, hasil dari pernikahan Batin Katung dan Mas Pakuwon lahirlah 5 orang anak. Yang pertama, yang tua bernama Ratu Di Ganda.
Yang kedua bernama Raja di Lampung. Yang ketiga bernama Raja Sakti. Yang keempat bernama Unang di Lampung. Yang kelima bernama Ruah Batin. Insya Allah masa kesempatan kana agak tujuraikon di posisi zuriat nitian. Selanjutnya mani anak peranakan bahasa nitian adu rakyat nitian adu mohami setelah batin katung meninggal dan minyak gusti meninggal, posisi ini Raja di Lampung sebagai laki-laki tertua, maksudnya Yano Situ Tuha Kojak Bakas. Posisi Raja di Lampung adalah adiknya Ratu Diganda. Ratu Diganda si paling tua. Maka pemerintahan dipegang oleh Muka dan Tumenggung. Begitu adu mubalak, posisi ini Raja di Lampung, maka pemerintahan diserah ke jama Raja di Lampung. Terus rakyat yang semakin lamon, maka rakyat sebagian rakyat si dipimpin oleh Ratu Diganda amit permisi jama adik-adik nih bahwa kian agaknya kok meneh dunia baru. Rombongan yang Ratu Diganda akhir nitian nyepok pekon baru si baru muloh yang tinggal yang anau nyanyi pekon bisa. Maka pekon seno aku untuk gelar katanya ti akutlah gelar nih jak mata air di sekitar ini ya dua lumbok, maka disebut lumbok asal nih gelar lumbok jak mata air si gelar nih wai lumbok. Selanjutnya kesepakatan nih rombongan nih batin katung bahwa untuk istilahnya mengikat persaudaraan sebagai tanda persaudaraan itian, maka Ratu Diganda beserta rombongan ini dikenilah tanda yang menunjukkan bahwa kita ini adalah satu adat semenjak di Sungai Kemering. Maka pusako si dusung Ratu Diganda ambil pekon lumbok. Pertama adalah rantai jeno, karena masih tersimpan rapi di lambang gedung. Kemudian keris berkerah emas. Jadi yang salah ya, lain keris emas. Keris berkerah emas. Lanjut, setelah batin katung meninggal, Minyak Gusti meninggal di makam Kerisulung, maka rombongannya Ratu Diganda, rombongannya Raja di Lampung, Raja Sakti, Unang di Lampung dan Ruah Batino geser menyusuri pesisir. Pekon pertama si ditunggai tiang adalah Ulok Langgam. Di dekat Ulok Langgam wat gelang ni cagar marga, wat mulai gelang ni wai jambu, bisan adu ngedok penduduk, namun gelang ni cawan kentong baik ekspansi ya. Jadi tikalah kon dikuasai ya. Selanjutnya sampailah istilahnya tiang turun temurun tiang berkembang sehingga dayang rumahnya, zuriat memuka, zuriat ini Tumenggung dan lain-lain milu mulai agak nyepok dunia baru. Pertama, Raja Sakti Unang di Lampung milu izin jama kakak ini untuk nyepok dunia baru sahabat sanikon pekon. Maka pekon pertama zuriat nih Raja Sakti dan Unang di Lampung kuat nih di Teluk Rikwai 5 di san zuriat nih Raja Sakti yang Unang di Lampung. Kemudian dayang rumahnya zuriatnya juga milu ya dodong di Umbulyo. Selanjutnya zuriatnya Tumenggung, yang Tumenggung di kasus ini berbeda enggak. Mani ia memang lain sedarah zaman Raja di Lampung, maka ia nyepok ngegalan lah dunia baru di sekitaran pesisir Begitu ya dumansa dunia seno, sampailah ya laporan jama Raja di Lampung bahwa kuat tanok si dacok menjanjikan. Maka jawabnya Raja di Lampung, kuta doana. Maka di kemudian hari gelang pekon seno adalah kota dana. Tanno menjadi Tardana, selanjutnya menjadi Sukadana. Cuma salahnya sampai tanah. Selanjutnya atas kemupakatan mani zurai-zurai ini tiang yadu nyebar sampai di Teluk Betung, sampai di Raja Basa di zuriatnya dayang rumahnya.
Selanjutnya mengenai ada menyebar, maka atas kesepakatan suku dan rakyat nih untuk mengikat adat istiadat semenjak di Sungai Kemerin, utama nih adat istiadat nih pekon pak si paling tuha. Pekon pak nih waisindi si paling tuha, si pertama lumbok ham. Kedua ulok pandan, ketiga umbulio, keempatnya dodok tardana sukadana negeri. Untuk mengikat adat istiadat Seno, maka atas kesepakatan rakyatnya dan suku ini akan disembelihlah seorang gadis yang bernama Cindy. Nah, untuk ikut ini, untuk menyakralkan adat. Maka pada waktu yang ditentukan, maka Muli Seno ditikol di belakang dusun Tardana yang rupa dan tempatnya airnya pun berbeda dengan yang lain. Nah, keterangannya. Jadi bisalah hikmah si dacok ti aku orang bebarong mengapi bang tian sampai Nikol jelma untuk tetapkan adat ram mengapi dan mak Nikol Jawi gawo nolah saking sakral ni minat mau ikuminan ni mani kitumbai ten Nikol Jawi kajemoh ram Nikol kebau gawo untuk ngapi kini dacok kidang Nikol jelma sapa si kawa Nikol jelma mana. Jadi menolak maksud hikmah di balik Seno berhubung aja ada kesakaan ga waktu kerja. Hikmah di balik Seno bahwa menolak pentingnya ram untuk melestarikan adat istiadat Saibatin marga Waisindi. Kekalau dengan perjuangan etian sampailah di anak temurun etian sampai tano ram masih dacok melestarikan adat istiadat etian marga Waisindi mangedok pilihan di antara ram suku Wablasdi adalah salah satu petugas ni suku Jak Waisindi untuk istilahnya mastikon bahwa tatanan kehidupan ram di Lombok utama ni dacok ini tertata rapi. Jadi inolah maksud dan tujuan ni. InsyaAllah selanjutnya ram dacok kepada memaklumi cawan udah Erwin itu lain agak kekarian ram. Jadi senangon kebetulan gue sendiri kita untuk gaji. Alhamdulillah SPP ini sana sepok penggalan. Namun ya karena tanggung jawab sosial payulah ram kepada sorgan kepada semakluman kintu bang buat salah gelipat di bahasa maupun tingkah laku jak suku utama ni skindua di jamu wakili jak lamban balak wakil konsai batin marga Waisindi lamon ngucap ribuan kilo maaf. Selanjutnya anak jenuh adu disampaikan oleh Saudara Erwin tentang hasil keputusan himpun suku jak suku 12 ya, cuti agak nambah koni tentang suruh ya. Ini menjadi momok nih ibu-ibu ya di kudan utama nih. Apa cara nih diskama jadi suruh nayu. Dibayarkan nayu. Setuh busunat, dibayar busunat. Seandai ini nyak mengdok anak bakas apa cara kau gimana? Orang kudan ya siap kok bahwa nyak jaga nayu. Setuh busunat kau betul tidak rangku dan mau resmi. Dasarnya adalah ono. Mana kerja? Seturuh kematian ram di Lombok dia ada dicatat. Diharap ku agak mulu. Kasihan ram jamaah sahibul musibah sampai ke udo. Aduh ya mahap cawa mungkin tiang adu belah-belahan pai konji oleh ni mungkin minat muari lewat yang tak di rumah sakit dijadu di bahkan di luar pengelangan Pulau Jawa di sekitar Pulau Jawa mulang tinggal nama di beban ram dengan suruh balak. Tano ram coba ko ni jak sisi adat kena jak sisi agama ni juga kena kiwat